Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar OSN Fisika Chapter 22. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri OSN Fisika pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat soal yang pertama. Dua bola identik, massanya M dan M kecil, ditempatkan satu sama lain dengan celah kecil antara dua bola ini, hampir berhimpitan, dan dijatuhkan dari ketinggian H dari atas permukaan lantai datar. Abaikan ukuran kedua benda. Bola M selalu bergerak di atas bola M kecil selalu bergerak di atas bola M besar. Ketika keduanya bergerak turun dan tidak menempel, bola M menumbuk ke lantai secara elastis, memantul, dan kemudian bertumbukan dengan bola M kecil. Yang A, jika setelah tumbukan kedua bola bergerak vertikal ke atas, tentukan tinggi maksimum yang dicapai bola M dan M kecil setelah tumbukan. Yang B, tentukan perbandingan M kecil dengan M ketika bola menerima energi maksimum setelah tumbukan, dan tentukan juga ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola yang massanya M kecil. Ya, kita bahas bersama-sama. Yang ditanyakan pertama H pada M, ya, kemudian pada H pada M kecil, ya, setelah tumbukan kedua bola bergerak vertikal ke atas. Yang B, M kecil dibanding dengan M, kemudian HM kecil berapa, ya, setelah menerima energi maksimum setelah tumbukan. Kita ambil soal yang pertama, ya. V merupakan kecepatan masing-masing bola M dan bola M kecil sebelum tumbukan, ya. Vm sama dengan kecepatan bola setelah tumbukan, Vm kecil kecepatan bola M kecil setelah tumbukan, ya. Jadi Hm berapa, Hm kecil berapa setelah tumbukan kedua bola bergerak vertikal ke atas. Bola dijatuhkan dari ketinggian H, ya. Kedua bola mencapai tanah dengan kecepatan. Ini biasanya menggunakan hukum antara energi kinetik dengan energi potensialnya. Maka setengah dikalikan M ditambah M kecil ditambah M dikalikan V kuadrat sama dengan M ditambah M kecil ditambah M dikalikan GH. Ini pada waktu dia turun bersama-sama sebelum menumbuk lantai. Maka M kecil ditambah M, ini juga M kecil ditambah M, sehingga V itu sama dengan akar 2GH. Ini dibagi 1 dikalikan 2, maka V sama dengan akar dari 2GH. Jadi bola kecil dengan bola besar sebelum menyentuh tanah, menyentuh lantai, kecepatannya adalah akar 2GH. Bola M pertama menumbuk tanah dan bertumbukan dengan bola M kecil, dan terjadi tumbukan elastis sempurna atau tumbukan lenting sempurna. Maka hukum kekekalan momentumnya ini pada M besar, ini pada M kecil, ya.
Maka dengan demikian MV dikurangi M kecil V sama dengan M yang ini ya. M dikalikan VM ditambah M kecil dikalikan VM kecil. Ini persamaan 2 mengambil dari apa? Bahwa pada waktu setelah tumbukan terjadi pada waktu saat menyentuh lantai ya, ini terjadi tumbukan lenting sempurna. Maka M besar V ya, MV dikurangi M kecil V sama dengan M dikalikan VM besar ditambah M dikalikan VM kecil. Maka dari sini ya, koefisien restitusinya ya, V ini memiliki kecepatan searah ya, mengarah ke atas semua. Maka E sama dengan negatif V aksen 1 ya dikurangi V aksen 2 dibagi V1 dikurangi V2. Di sini sesaat sebelum tumbukan ya, itu mengarah dengan kecepatan yang sama. Sehingga V ya aksen 1 dikurangi V aksen 2 dibagi V ditambah V sama dengan negatif 1, maka VM ya. Ini yang pada bola besar, VM dikurangi VM kecil dibagi 2V sama dengan negatif 1. Jadi ini pada bola pertama yang besar ditumpangi oleh bola yang kecil. Maka VM dikurangi VM kecil dibagi 2V sama dengan negatif 1. Sehingga VM kecil sama dengan VM ditambah 2V. Ini persamaan 3 masuk pada persamaan kedua. Jadi pada waktu saat menumbuk lantai ini memiliki kecepatan yang sama dan searah, maka dijumlah V ditambah V. Masukkan pada persamaan kedua, maka MV dikurangi M kecil V sama dengan MVM dikurangi M ya dikalikan VM ditambah 2V ya. Maka ini MVM besar ini adalah 2MV ya. 2MV di sini negatif MV dipindah ke kanan menjadi positif 3MV kan itu ya. Ini adalah MVM ya. Kemudian diambil ini ya. Sehingga ya yang besar dikumpulkan yang besar di sini ya. Paham ya? Maka M ditambah M kecil dikalikan VM ya sama dengan M ini dikurangi 3MV ya. 3MV maka V-nya sama menjadi M dikurangi 3M dikalikan dengan V. Sehingga VM-nya sama dengan M dikurangi 3M kecil dibagi M ditambah M kecil dikalikan dengan V, kita sebut sebagai persamaan keempat ya. Kita lanjutkan. Persamaan 3 menjadi persamaan 3. Ini persamaan 3 ya. Sehingga VM-nya sama dengan ya, M dikurangi 3M kecil dibagi M ditambah M kecil dikalikan dengan V, ini persamaan 4, maka dimasukkan ke persamaan 3 menjadi VM kecil sama dengan M dikurangi 3M kecil dibagi M ditambah M kecil dikalikan V ditambah 2V. Jadi ini diganti persamaannya ini. Sehingga disamakan penyebutnya. Nah, ini disamakan penyebutnya 2VM dikalikan M ditambah M kecil dibagi M ditambah M kecil. Sehingga ini adalah M dikalikan V dikurangi 3MV. Itu. Ini 2M dikalikan V dikurangi 2MV kan itu ya. Sehingga menjadi ya 3M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil dikalikan V, ini sebagai persamaan yang kelima setelah terjadi
kecepatan pada bola besar setelah tumbukan, ini hasilnya. Jadi dibalik, ini M dikurangi 3M kecil, di sini 3M besar dikurangi M kecil, ya. Ini pada VM kecilnya, ya. Tinggi maksimum pada bagian bola yang kecil, rumusnya adalah pada waktu maksimum ini kita ingat V0 kuadrat dibagi 2 dengan 2G, maka karena ini diambil VM-nya, maka VM kuadrat dibagi 2G, sehingga dimasukkan persamaan 5. Nah, ini persamaan, ya, persamaan 5 ini, ya, ini persamaan 1, ya. Kenapa? Karena di sini masih ada V. Maka persamaan 5, ya, ini diambil, ya. Persamaan ini dimasukkan persamaan 5 dan 1. Nah, itu ya. Paham ya? Persamaan ini HM sama dengan VM kecil kuadrat dibagi 2G dimasuki persamaan 5 dan 1 ini. Sehingga HM kecil sama dengan 1/2G dikalikan 3M besar di 3M dikurangi M kecil dibagi M, ya, ditambah M kecil dikalikan akar 2GH ini, ya, dikalikan akar 2GH. Nah, ini ketulis kembali, kita lanjutkan, ya. Maka ini kalau dikuadratkan menjadi 2GH. Ini tetap 3M dikurangi M kecil dibagi M ditambah M kecil dikuadratkan. Maka ini 2G dibagi 2G1, ini menjadi H kuadrat. Maka HM kecil itu sama dengan 3M dikurangi M kecil dibagi, ya, dibagi dengan M ditambah M kecil dikalikan dengan H, ya. Maka dengan demikian, inilah tinggi yang dicapai oleh bola kecil, ya. Sekarang bagaimana pada bola besar tingginya? Maka tinggal dimasukkan saja ini, ya. Tinggal dimasukkan ini, ya. Maka menjadi HM sama dengan M dikurangi 3M kecil, ya, dibagi dengan M ditambah M kecil kuadrat dikalikan dengan H. Cara ini bisa dipakai untuk menemukan ketinggian maksimum pada bola besar, ya, pada bola besar. Kita lanjutkan. M dibagi M kecil dibagi M berapa? Kemudian HM kecil berapa apabila bola menerima energi maksimum setelah tumbukan. Apa syaratnya? Nah, kita lihat, M kecil dibagi dengan M, syaratnya bola M menerima energi maksimum ketika bola M besar, ya, bola M kecil menerima maksimum ketika bola M diam setelah tumbukan. Jadi kalau bola M-nya yang besar diam, maka kecepatan bola M kecil bisa menjadi 2 kali lipat atau lebih, ya, karena pantulannya adalah pantulan searah yang terjadi pada satu bola, kan itu, ya. Itu yang diinginkan, sehingga VM-nya sama dengan 0, ya. Ini persamaan keempat, VM-nya sama dengan 0. Kita lihat di sini, ya, sehingga M dikurangi 3M kecil dibagi M ditambah M kecil dikalikan dengan V sama dengan 0. Maka ini kalau diuraikan, dikeluarkan, maka ini dikalikan juga menjadi 0, sehingga V dibagi 0 dibagi dengan V juga 0, sehingga masih ada M dikurangi 3M kecil, ya. M dikurangi 3M kecil sama dengan 0, maka M sama dengan 3M kecil. Maka M kecil dibagi M itu sama dengan 1/3. Jadi perbandingannya jelas menjadi bahwa, ya, ini kalau diam dengan massa 3M kecil, maka bola kecil akan kecepatannya menjadi lebih besar, kan itu. Paham, ya? Itu memantulnya menjadi lebih kuat, kan itu. Kita lanjutkan.
HM kecil berapa? Karena M besar sudah ketemu 3M kecil, maka persamaan 6 ini ya, pada HM kecil kita masukkan angkanya ya. Maka 3 dikalikan 3M kecil dikurangi M. 3M ditambah 3M kecil ditambah dengan M. Ini berapa? Ini adalah 9M dikurangi M, itu menjadi 8M. 8M dibagi 4M ya. Sehingga ya 8 dibagi 4 kan itu. 8 dibagi 4 ini 9 kurangi 1 dibagi 4, maka 8/4. M dibagi M1 maka 2 dikuadratkan menjadi 4 kan itu. Maka HM kecil sama dengan 4H setelah menemukan perbandingan dari M kecil dibagi M itu sama dengan 1/3 atau M besar sama dengan 3M kecil dimasukkan pada persamaan 6, maka ini menjadi 8M dibagi 4M ya. Maka 8 dibagi 4 menjadi 2 dikuadratkan adalah 4H pada waktu bola kecil menerima energi maksimum. Artinya bola kecil menekan bola besar sehingga pantulannya menjadi lebih besar. Maka hasilnya sebanding dengan 4 kali dari tinggi semula. Itu yang dimaksudkan pada soal yang nomor B ya. Itulah keseluruhan dari A sampai B pada soal nomor 1. Kali ini hanya membicarakan satu soal. Semoga kita bisa memahami dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada OSN Fisika. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.